Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-14 tahun A 2023. Jadilah pembawa damai dan sukacita. Kerinduan manusia dalam hidup yaitu untuk memiliki kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Kerinduan ini serentak menjadi sebuah kebutuhan yang abadi sifatnya, yang memacu manusia untuk terus berjuang setiap saat untuk mencapai dan mengalaminya. Damai, sukacita, dan kesejahteraan itu menjadi semacam opium yang membuat orang tidak pernah berhenti berjuang. Ia memicu orang untuk terus memperbaiki diri, terus belajar, dan tidak pernah berhenti bekerja. Nabi Zakaria memberi kesaksiannya bahwa akan datang seorang raja yang menimbulkan sukacita bagi banyak orang. Santo Paulus menegaskan bahwa sukacita itu akan tinggal tetap dalam hati setiap orang kalau ia hidup menurut Roh Kristus. Roh Kristus itulah jaminan dan penolong yang selalu membawa kita kepada kebenaran. Yesus mengajak kita, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Hidup adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Setiap saat, kapan dan di mana saja kita berada, kita terus belajar agar menjadi semakin baik. Belajar yang paling nyata yaitu dari apa yang kita sendiri lihat, alami, dan dengar. Belajar dari pengalaman hidup sendiri. Ia adalah guru kehidupan. Kalau mau gembira dalam hidup, kita harus memperjuangkannya. Tidak ada orang yang menghadiahkan kegembiraan untuk kita. Demikian juga dengan damai, sukacita, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hal-hal baik lainnya. Kita harus belajar dan berjuang untuk memperolehnya. Kita belajar dari pengalaman dan peristiwa hidup setiap hari. Yesus guru kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ia menegaskan, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Itu bisa dibaca dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Yesus mengingatkan kita tentang 3 hal penting dalam hidup. Pertama, misteri kerajaan Allah. Engkau sembunyikan untuk orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kedua, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketiga, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati, ketulusan, dan kelemah lembutan adalah sifat yang senantiasa membantu orang untuk dekat dengan Allah. Sekaligus menjadi sarana yang mendekatkan diri dengan sesama. Orang yang memiliki sifat-sifat ini menjadi teman yang disenangi oleh semua, kapan dan di mana saja. Mencari orang yang lemah lembut, tulus dan rendah hati sekarang semakin sukar untuk ditemukan. Karena orang selalu mempunyai pamrih. Ada maksud tertentu dari setiap apa yang dilakukan, dari setiap apa yang dikatakan dalam keseharian. Orang lemah lembut, tulus dan rendah hati menjadi tergantung pada konteks. Ada batasnya. Semuanya serba perhitungan. Semestinya lemah lembut, tulus dan rendah hati adalah tanpa syarat, unconditional. Ia menjadi keutamaan, menjadi sifat khas seseorang. Untuk orang seperti inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga umumnya dimengerti sebagai tempat untuk semua orang benar dan diselamatkan Tuhan. Ia akan menerimanya atau masuk ke sana setelah ia mengakhiri siarahnya di dunia ini. Ada satu sisi lain yang mau saya soroti. Kerajaan surga adalah sebuah situasi
di mana segala yang baik terjadi. Ada damai, sukacita, keadilan, saling memaafkan, saling pengertian, menghargai, dan semua hal baik lainnya. Itulah surga. Surga yang kelihatan, bisa dirasakan dan dialami saat ini. Segala nilai positif yang sekarang ini kita miliki, itulah surga. Surga itu tentang semua yang baik, yang benar. Kalau sekarang kita sudah memilikinya, maka setelah kita mengakhiri syarah di dunia ini, akan diberikan secara berlipat ganda kepada kita. Tetapi kalau sekarang kita tidak memilikinya, apalagi nanti sesudah kita mengakhiri syarah di dunia ini, kita sukar, bahkan tidak pernah akan memilikinya. Kerajaan surga mestinya bukan urusan sesudah mati, tetapi urusan sekarang saat kita hidup. Kerajaan surga bukan urusan besok atau lusa, tetapi urusan saat ini. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dalam hidup ini. Kita melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Mari kita saling membagi berkat yang kita terima dari Allah dengan sesama. Semoga hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Berkat yang kita terima dari Allah semakin dibagi, ia akan semakin bertambah, semakin menggandakan dirinya. Berkat itu tidak pernah akan berkurang kalau dibagikan dengan yang lain. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena terus membagi dengan tulus dan ikhlas apa yang ia terima, apa yang ia miliki, apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka sebaliknya, ia menjadi semakin kaya karena berbagi dengan tulus dan ikhlas. Hakikat berkat Allah untuk manusia yaitu untuk saling membantu, saling meneguhkan, dan saling menguatkan satu sama lain, serta untuk saling menyelamatkan. Berkat kalau tidak dibagikan dengan sesama, ia akan menjadi semakin berkurang dan bahkan habis. Anjuran praktis untuk kita, jangan pernah berhenti berbuat baik. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing, di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Berkat yang kita bagikan dengan orang lain, kalau mereka tidak menerimanya, ia akan kembali lagi kepada kita. Serta bonus-bonusnya. Bonus dari setiap berkat yang dibagi-bagi dengan sesama, yaitu kita menjadi orang yang semakin rendah hati, lemah lembut, mengutamakan damai, dan selalu memperjuangkan yang adil dalam kehidupan. Kita semakin dipenuhi dengan sukacita. Semua ini akan menjadi milik kita kalau kita senantiasa dekat dengan sumber berkat itu sendiri, yakni Kristus. Memiliki Yesus dalam hidup itu sudah cukup. Alasannya, kalau segala sesuatu kita laksanakan bersama Kristus, semuanya pasti akan memberikan hasil yang menggembirakan. Bukan cuma untuk saat ini, tetapi untuk selamanya. Karena itu kita berdoa, Yesus yang lemah lembut, jadikanlah diriku lemah lembut seperti dirimu. Tuhan memberkati.